Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di sesi kali ini aku mau sedikit mereview terkait perkuliahan aku tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, sebelumnya perkenalkan lagi, nama aku Marifatul Ulia, NIM aku 1011910048. Aku dari program studi manajemen. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas terkait wawasan Nusantara, geostrategi, dan geopolitik. Tentunya dari teman-teman pasti belum tahu kan, apa sih sebenarnya wawasan Nusantara itu, geostrategi itu, dan juga geopolitik. Nah, di sini aku mau sedikit jabarin tentang pengertian dari masing-masing aspek tersebut. Yang pertama yakni pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Sedangkan pengertian dari geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan tujuan nasional. Nah, lalu apa sih pengertian dari geostrategi? Geostrategi merupakan pertimbangan geografis dalam menentukan strategi nasional, implementasi dalam ketahanan nasional. Nah, lalu apa sih fungsi dan tujuan dari wawasan Nusantara? Fungsi dan tujuan dari wawasan Nusantara yang pertama yakni terkait fungsinya, berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di Indonesia. Nah, tujuannya sendiri yakni untuk nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait wawasan Nusantara geopolitik. Wawasan Nusantara geopolitik memiliki tujuan yang pertama yakni sebagai geopolitik Indonesia ke dalam dan juga sebagai geopolitik Indonesia keluar. Maksudnya, geopolitik Indonesia ke dalam adalah menjamin kesatuan dan persatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Sedangkan geopolitik Indonesia keluar merupakan menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan dalam luar negeri. Nah, tentunya kedudukan wawasan Nusantara ini ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Nah, manfaatnya apa sih? Yang pertama, diterima dan diakui konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh Indonesia. Dan yang keempat, pertumbuhan luas wilayah sebagai ruang hidup dan pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Nah, lalu tantangan apa sih yang akan kita hadapi nantinya? Tantangan yang pertama tentunya akan ada pemberdayaan masyarakat. Maksud dari pemberdayaan masyarakat ini yakni memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, yakni dunia tanpa batas. Jadi maksudnya yakni nanti akan adanya perkembangan iptek dan masyarakat global. Dan yang ketiga, era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi, menekankan negara-negara berkembang. Dan yang terakhir tentunya kesadaran warga negara. Kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan perjuangan fisik. Nah, contohnya sendiri terkait sengketa budaya Indonesia versus Malaysia. Pasti teman-teman udah tahu kan terkait hal tersebut. Pada masa kala itu
sempat terjadi perebutan budaya antara Indonesia dan Malaysia. Salah satu budaya yang kita miliki yakni batik. Teman-teman di sini udah pada tahu kan, terkait batik sendiri merupakan suatu budaya yang sudah lama dibawa oleh turun-temurun nenek moyang kita dari negara Indonesia. Nah, tapi batik itu sempat diklaim oleh negara Malaysia. Mereka menyatakan bahwa batik tersebut merupakan salah satu budaya yang ada di negara mereka. Nah, selain itu, pada tahun 2007, iklan Dewan Pariwisata Malaysia yang menampilkan tari Bali memicu ancaman dari Indonesia. Seperti yang teman-teman tahu sendiri kan, tari Bali itu merupakan salah satu tari tradisional yang berasal dari negara Indonesia. Nah, hal tersebut dibawakan oleh salah satu Dewan Pariwisata Malaysia. Tentunya menimbulkan kontroversi dong. Nah, pada saat itu Indonesia mau membawa kasus tersebut ke pengadilan atas pelanggaran hak cipta. Malaysia pun akhirnya meminta maaf tentang masalah hak cipta tersebut dan masalah tersebut tidak berlanjut. Kemudian ada salah satu kasus lagi terkait masalah tari tortor dan musik gor dan sabilan. Nah, hal tersebut juga memiliki kontroversi yang sama yang akhirnya melibatkan terjadinya perselisihan antara dua negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait ketahanan nasional geostrategi. Geostrategi bangsa Indonesia merupakan ketahanan nasional yang juga merupakan landasan nasional untuk mewujudkan integrasi negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdimensi astagrata, yakni segenap kehidupan nasional yang meliputi aspek trigatra, kondisi dan posisi geografi, sumber kekayaan alam, dan kependudukan. Dan aspek pancagatra yang berisikan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Tentunya hal tersebut yang menjamin persatuan dan kesatuan dengan mengantisipasi tantangan ancaman, hambatan, dan gangguan. Nah, sedangkan kedudukan ketahanan nasional ini merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan sebagai konsepsi nasional, sehingga kedudukan dalam paradigma nasional ialah sebagai landasan konsepsional. Nah, tentunya hal tersebut juga memiliki konsepsi yang sama. Yang pertama yakni kesejahteraan dan yang kedua terkait keamanan. Kesejahteraan sendiri merupakan kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sedangkan keamanan sendiri merupakan kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasional terhadap AGHT dari dalam maupun luar negeri. AGHT yang kita tahu tadi yang pertama yakni terkait ancaman, hambatan, dan gangguan. Nah, dari hal tersebut tentunya memiliki contoh studi kasus yang membahas terkait ketahanan nasional geostrategi. Studi kasusnya yakni tentang batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Tentunya teman-teman tahu kan bahwasanya Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang luas. Kita sendiri memiliki laut yang memiliki hasil ikan dan terumbu karang yang melimpah. Nah, hal tersebut akhirnya cukup menimbulkan sedikit kontroversi dengan negara-negara lain. Contohnya, salah satu perselisihan yang dipicu pada tahun 1969 di mana kala itu Malaysia menyatakan bahwa mereka memiliki lebar wilayah 12 mil laut ketika melakukan pengurukan garis dasar yang mengacu pada ketetapan di dalam Konvensi Jenewa yang terjadi tahun 1958. Nah, padahal Indonesia sebenarnya lebih dahulu melakukan penetapan batas wilayah sekitar 12 mil laut yang berada di garis dasar tersebut. Akhirnya, hal tersebut menimbulkan perseteruan antara kedua belah pihak negara
tentang batas dari laut wilayah perairan mereka di Selat Malaka yang tidak sampai 12 mil laut. Namun, pada tahun 1970, bulan Februari hingga Maret, akhirnya diadakan sebuah perundingan tentang batas wilayah hingga akhirnya melahirkan sebuah perjanjian tentang batas wilayah perairan yang dimiliki kedua negara di Selat Malaka. Nah, dari beberapa studi kasus tersebut yang membahas terkait studi kasus ketahanan nasional geostrategi dan tentunya geopolitik, yang akhirnya menimbulkan suatu pertanyaan untuk kita semua. Kita merupakan rakyat Indonesia, cinta akan tanah air, budaya. Nah, tentunya Indonesia sendiri memiliki visi dan misi mencapai Indonesia generasi emas pada tahun 2025. Kira-kira pertanyaan untuk kita semua, gimana sih caranya agar kita bisa mencapai visi misi tersebut? Bagaimana caranya agar kita bisa menuju Indonesia emas? Hal tersebut akan kita kembalikan lagi ke diri kita. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan sebuah wilayah kepulauan yang memiliki banyak sekali hasil alam, mulai dari kelapa sawit, ikan, dan berbagai produk lainnya yang kita hasilkan dari tanah kita sendiri. Nah, lalu sebagai anak muda, kira-kira bagaimana sih cara kita untuk memanfaatkan hal tersebut? Tentunya pemanfaatannya yakni dengan kita sebagai anak muda mampu untuk menjaga dan menjunjung tinggi tentang hasil dari negara yang kita miliki. Nah, selain itu, agar tidak diambil oleh rakyat asing atau warga negara asing, tentunya kita harus mempelajari dan memahami bagaimana cara pengolahannya, sumber daya yang baik seperti apa, dan nantinya agar hal tersebut tidak dimiliki oleh negara asing. Akhirnya, apa yang kita miliki di tanah air ini akan dapat berguna bagi kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Oke, mungkin cukup sekian review materi dari saya, dari aku tentunya. Terima kasih udah nonton ini sampai akhir. Terima kasih juga udah mau mendengarkan dengan seksama. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Aku Rifa dari program Studi Manajemen dengan NIM 1011910048. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.